Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, tidak pernah lisan kita sebagai orang beriman kepada Allah berhenti memuji Allah, satu-satunya pencipta, pemilik, penguasa semua yang di langit, semua yang di bumi, semua yang di kedalaman lautan, terjangkau atau tidak terjangkau oleh mata kita. Allah adalah zat yang maha kuat, maha adil, maha bijaksana, maha melihat, maha mengetahui, maha mendengar. Dia raja yang sebenarnya. Janjinya kepada orang-orang beriman pasti ditepati, dan ancamannya kepada orang-orang durhaka pasti juga akan jatuh dan terlaksana. Allah dengan kemahasempurnaannya telah memudahkan buat kita agar memenuhi segala kebutuhan roda kita atau dalam roda kehidupan muka bumi ini dengan bersyukur dan berterima kasih kepadanya. Kalimat yang sederhana, penuh dengan berkah, mudah diucapkan, Alhamdulillah. Maka selalulah kalimat ini membasahi lidah dan bibir kita. Selanjutnya kita panjatkan salam hormat kita penuh dengan cinta dan rindu kepada manusia terbaik, manusia yang telah membawa kepada kita hukum halal haramnya Allah, manusia yang telah disempurnakan oleh Allah secara langsung jalur nasabnya, fisiknya, ilmunya, orang yang paling layak menjadi suri tauladan, karena memang Allah memerintahkan kita menjadikannya sebagai suri tauladan. Juga orang yang sudah sukses menjadi sosok suami, ayah, anak, teman atau sahabat, menjadi seorang pakar ekonom, saudagar yang sukses, dan juga menjadi seorang politikus yang berhasil. Karena dengan 10 tahun fase Madinah berhasil mendirikan negara sesuai dengan asas Al-Quran dan Sunnah, dan sekarang menjadi pengikut terbanyak di muka bumi ini dari kalangan manusia. Allah telah memerintahkan kita mengucapkan salam hormat kepadanya, dan satu kali salam hormat ini akan dibalas oleh Allah dengan 10 kali tambahan rahmat, dan rahmat Allah luas sekali, berisikan pengampunan dosa, peninggian derajat dan pemenuhan segala kebutuhan. Maka setelah memuji Allah, Alhamdulillah, sangat wajar kalau kita selalu mengucapkan salawat dan taslim kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lama-lama saya tidak pernah berhenti memuji Allah, Alhamdulillah, Raja yang sebenarnya yang telah memberikan kita kesempatan, kesehatan, kekuatan, dan puncaknya adalah keimanan, sehingga kita bisa melaksanakan salah satu perbuatan yang baik di mata Allah ini, yaitu duduk dalam majelis ilmu. Dan yang kedua, saya ingin menjalankan hadis Nabi SAW, "Man lam yashkurun nas, la yashkurullah." Siapa yang tidak berterima kasih pada manusia, maka belum berterima kasih kepada Allah. Maka saya berterima kasih kepada Pak Farid selaku dirut dari Pelindo ini, sekaligus ketua majelis atau masjid, berikut juga seluruh jajarannya, tanpa mengulangi penghormatan saya tidak bisa sebutkan semuanya, semua jajaran direksi, semua pengurus masjid, semua teman-teman termasuk staf yang ada di Pelindo ini, dan tidak kalah pentingnya juga seluruh jamaah muslimin Kota Makassar yang sudah hadir, baik dari Kota Makassar atau dari luarnya. Semuanya saya mengucapkan jazakumullahu khairan. Semoga Allah balas kebaikan Bapak Ibu sekalian sudah menjadi penyebab terlaksananya acara ini dan juga terlibat hadir dalam majelis ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan ini semua sebagai tambahan amal Bapak Ibu di akhirat nanti. Juga saya mengajak diri saya sebelum memulai tema kita, pribadi saya mendahului itu, dan saya mengajak Bapak Ibu sekalian, dalam majelis ilmu dibutuhkan keikhlasan. Tidak usah lihat siapa yang menyampaikan, tapi apa yang disampaikan. Kalau Allah telah berfirman, kalau Rasulullah SAW telah bersabda, terima dari siapapun itu selama yang disampaikan yang benar. Karena kalau kita hanya sekedar mencari fisik orang yang menyampaikan, maka kita tidak akan mau dengar kalau orang itu memiliki kekurangan fisik. Tapi Islam datang membawa kebenaran. Perlu terucapkan dari lisan siapapun, tetap dia benar. Karena Islam itu selalu benar sepanjang masa dan juga waktu, dan selalu dibutuhkan. Maka mari kita ikhlaskan niat dengan tujuan insyaAllah mengejar keutamaan majelis ilmu sebagaimana disebutkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam dalam banyak hadisnya. Tidak ada kaum yang berkumpul di rumah dari rumah-rumah Allah, mereka mempelajari ayat-ayat Allah, kecuali akan turun malaikat bersama mereka yang membawa rahmat dari langit. Di dalam hadis yang lain kata Nabi alaihi salatu wassalam, semua penuntut ilmu akan dilindungi oleh sayap-sayap malaikat karena mereka ridho dengan perbuatannya. Di dalam hadis yang dihasankan juga oleh para ulama hadis,
Kata Nabi SAW, siapa yang keluar ikhlas menuntut ilmu, maka dia akan mendapatkan pahala haji yang lengkap. Di dalam hadis yang lain juga kata Nabi SAW, siapa yang keluar menuntut ilmu, maka dia seperti berjihad di jalan Allah sampai dia kembali. Dan sekian banyak keutamaan daripada majlis ilmu. Maka kita ikhlaskan niat kita untuk itu. Semoga saja insya Allah apa yang kita pelajari akan menjadi manfaat buat kita dan juga akan menjadi tambahan amal pada hari kiamat. Saudaraku seiman, pada kesempatan ini kita akan bahas bekerja adalah bagian dari agamaku. Islam ini adalah agama yang sempurna. Bahkan tidak ada agama yang diterima di sisi Allah kecuali Islam. Allah berfirman dalam Al-Quran, kekal ditilawahkan oleh orang beriman dalam surah Al-Imran, di dua ayatnya sekaligus. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna ad-dina 'indallahi al-Islam. Agama yang diterima di sisi Allah hanya al-Islam. Di dalam ayat yang lain, wa may yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbala min wa huwa fil akhirati minal khasirin. Siapa yang coba-coba memilih selain Islam sebagai agamanya, tidak akan diterima darinya, dan juga dia di akhirat termasuk orang-orang yang rugi. Islam ini bisa dirasakan kemuliaannya. Islam tidak akan pernah berubah sepanjang masa. Kadang-kadang ada pelaku-pelaku kekeliruan dan kesalahan yang menisbatkan diri pada Islam, padahal sebenarnya itu bukan ajaran dari Islam, sehingga bisa mencoreng Islam sendiri. Padahal Islam tidak akan pernah berubah, dan Allah mengekalkan dalam surah Al-Maidah kalau agama ini sudah sempurna, gak butuh tambahan, gak butuh dikurangi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Hari ini kata Allah, pada hari itu di haji wada, haji terakhir Nabi SAW, aku telah sempurnakan kata Allah agama kalian, dan aku juga sudah ridho agama sebagai kalian, ya. Dan aku telah sempurnakan agama Islam untuk kalian, nikmatku pada kalian, artinya kalian tidak butuh lagi agama yang lain, dan aku ridho. Dan makna agama adalah panduan hidup. Kita teman-teman sekalian bisa menerima sebagian dan menolak sebagian. Kalau anda bukan itu, maka anda tidak akan merasakan kesempurnaan Islam. Karena Allah mengatakan dalam ayat lain, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis-silmi kafa wa la tattabi'u khutuwatis syaitan. Al-ayat. Hai orang beriman, masuklah kalian ke dalam Islam itu secara keseluruhan dan jangan ikuti langkah-langkah syaitan. Kata sebagian ulama tafsir, salah satu langkah syaitan adalah membuat seorang muslim memilah-milah agamanya. Mana yang dia suka dia ambil, mana dia tidak suka dia tidak ambil. Ini tidak mungkin. Tidak akan sempurna iman kita sampai kita menerima semuanya. Allah mengatakan tentang orang-orang beriman yang sudah menerima seluruh Islam, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, ma kana lil mu'minin wala mu'minatin idza qada Allahu wa rasuluhu amran an yakuna lahumul khiyaratu min amrihim. Tidak layak orang yang mengaku sebagai mukmin laki-laki dan mukmin perempuan, mereka kalau sudah Allah dan Rasulnya memberikan sebuah titah, mereka masih punya pilihan yang lain. Apa yang benar, benar di mata Allah dan Rasulnya. Apa yang halal, yang dihalalkan oleh Allah dan Rasulnya. Dan apa yang dilarang dan haram, apa yang diharamkan oleh Allah dan Rasulnya. Tidak ada pilihan lain. Walaupun satu dunia ini berselisih dengan kita, kalau kita berada di atas agama Allah, tidak usah peduli. Itulah yang didakwakan oleh Nabi SAW 13 tahun di Mekah. Mendakwakan kebenaran, dibenci, dipukul, dilempari dengan kotoran hewan. Beliau tetap kokoh dengan agama ini. Di antara hal yang mendasar teman-teman sekalian dalam masalah agama ini, hampir semua lini kehidupan kita itu bisa menjadi sumber ibadah. Hampir semua, bahkan sudah saya katakan semuanya. Bahkan sebagian hal-hal yang hukumnya mubah. Mubah itu artinya dikerjakan tidak dapat pahala, ditinggalkan tidak juga berdosa. Mubah seperti orang makan, orang tidur, mandi, itu semua memilih pakaian, hukumnya mubah. Tetapi teman-teman bisa mengubah yang mubah menjadi sunnah hanya dengan niat. Innamal a'malu binniyat, kata baginda Nabi SAW. Semua ini harus diikuti dengan niat, ya. Kalau seandainya teman-teman tidur di malam hari, niat memberikan hak jasad yang Allah amanahkan, dan supaya lebih kuat dalam beraktivitas besok harinya atau dalam ibadah, maka jadi pahala. 6 jam kita tidur, 8 jam kita tidur, semuanya pahala. Kalau kita hanya sekedar tidur, oh saya capek, letakin badan kita, ya sekedar menghilangkan capek saja. Keliru kalau hanya seperti itu. Sayang sekali. Itu juga dengan makan dan minum. Allah Subhanahu wa taala memberikan kita sinyal capek supaya tidur, memberikan hak badan, lapar supaya kita makan, haus, tubuhmu sedang butuh air, minum, ya. Maka ini semua kalau kita niatkan, oh saya lagi lapar, bukan hanya menghilangkan lapar, tapi bagaimana saya merawat jasad yang Allah amanahkan ini, maka saya memberikan haknya. Bagaimana saya minum air, bukan hanya menghilangkan haus, tapi karena merawat amat
semua ada nilai pahalanya. Orang beriman harus cerdas dalam masalah seperti ini. Imam Nawawi rahimahullah menamakan ini dengan judul Al-Iqtisadu fil Ibadah. Bagaimana orang bisa ekonomis dalam ibadah. Ya, bagaimana kita bisa mendapatkan pahala yang banyak dengan amal yang semuanya orang bisa lakukan. Itu banyak sekali yang bisa kita dapatkan. Banyak sekali yang bisa kita dapatkan. Makanya Nabi SAW mengatakan dalam sebuah hadis yang sahih, "Man hamma bihasanatin wa lam ya'malha, kutiba lahu hasanatun kamilah." Siapa yang baru niat mau mengerjakan satu perbuatan baik, maka akan dicatat untuknya lengkap pahala baik tersebut walaupun dia belum melakukannya. Jadi misal Bapak Ibu mau tidur malam, jangan tidur begitu saja, niatkan akan sholat tahajud. Walaupun tidak sempat bangun, Allah akan kasih pahala lengkap tahajud itu. Kata Nabi SAW, "Fa'in amilaha kutiba lahu ashru adha'afiha ila 700 dhifin ila adha'afin kathira." Kalau dia sempat lakukan apa yang sudah diingatkan itu, dia bangun sholat malam, maka dia akan mendapatkan 700 kali lipat dan saya berharap Allah memudahkan saya punya niat di semua amal, baik yang pernah saya kerjakan atau belum sempat saya kerjakan. Karena semua ada pahalanya dengan niat. Sebaliknya kata Nabi SAW, "Wa man hamma bi sayyi'atin wa lam ya'malha, kutiba lahu hasanatun kamilah." Siapa yang baru niat mau mengerjakan perbuatan buruk, dia keluar rumah mau berzina, mau bohong, mau gosip, mau fitnah, mau menipu, mau mencuri, apa saja niat buruknya, lalu dia batalkan karena Allah. Gak ada, saya takut, saya nggak mau. Maka dicatatkan baginya satu pahala lengkap. Jadi mulianya Islam, niat amal baik belum dikerjakan dapat satu pahala lengkap. Dikerjakan sampai 700 kali lipat bisa pahalanya. Kalau niat berbuat dosa lalu dia batalkan karena Allah, maka dapat satu pahala. Fa in amilaha kutiba lahu sayyi'atun wahidah. Kalaupun dia kerjakan dosa itu, hanya dicatatkan baginya satu dosa saja. Teman-teman sekalian, di dalam Islam ada etos kerja. Kalau kita kerucutkan ke bahasan kita, bekerja, terutama kita kaum laki-laki, itu diwajibkan dalam Islam. Mencari nafkah itu hukumnya wajib. Gitu kan? Bahkan di dalam hukum Islam, orang tua kita, kalau kita ini bagi anak laki-laki, hanya wajib dinafkahi sampai balik saja. Setelah balik hukumnya sunnah. Kalau anak perempuan, wajib orang tuanya nafkahi sampai dia menikah. Selama dia belum nikah dibiayai oleh orang tuanya. Kalau sudah menikah suaminya yang biayai. Saking pentingnya laki-laki untuk bekerja. Kita akan dengarkan pada hari ini terlalu banyak motivasi dalam syariat kita, baik dari Al-Quran, baik dari sunnah Nabi SAW, baik dari perkataan para sahabat, perilaku dari para dan statement para tabi'in, orang-orang saleh sebelum kita kaum salafus saleh, tentang etos kerja. Bagaimana mereka memotivasi ya para sahabat dan para tabi'in, juga para nabi-nabi, memotivasi agar semua manusia, orang yang beriman kepada Allah bergerak. Dan Islam tidak mengenal sifat malas, sifat putus asa. Di kamus Anda ini, di benak Anda, kalau ada kamus kata-kata saya tidak bisa, saya terlambat, putus asa, dendaman, hapus titik ini di masjid ini. Tidak ada dalam kamus kita. Islam tidak ada kata-kata putus asa. Dalam sebuah hadis yang sahih riwayat Bukhari, baginda Nabi SAW bersabda, kalau di tangan seseorang di antara kalian, hai muslim, di tangan seseorang di antara kalian ada bibit pohon, dan dia tahu besok kiamat, tetap dia tancapkan. Besok kiamat tetap tancapin, tidak ada kata putus asa. Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, sahabat Nabi yang mulia, waktu rambutnya sudah putih semua, alisnya putih, jenggotnya putih, umurnya mendekati 100 tahun, 90 tahun lebih, sudah sangat tua. Beliau pernah memegang bibit pohon kurma. Perlu kita tahu teman-teman sekalian, bibit pohon kurma ini mirip dengan bibit pohon kelapa. Lama sekali baru berbuah, gitu kan? Umurnya pun panjang, bisa sampai puluhan atau ratusan tahun. Beliau pegang lalu beliau mau tanam. Murid-muridnya sempat lihat lalu berkata, wahai Ibnu Umar, apa yang Anda lakukan? Kata beliau, saya mau tanam pohon kurma ini. Kata mereka dengan terus terang berkata, karena ingin tahu jawabannya, mungkin ada jawaban ilmiah. Bukankah Anda sudah berumur seperti ini? Kapan Anda akan menikmati pohon kurma itu? Maka jawaban seorang mukmin yang tahu tentang pemahaman agamanya, dia mengatakan radhiyallahu anhuma, Abdullah bin Umar, beliau mengatakan, kalau tidak sempat aku nikmati, maka akan dinikmati oleh orang setelahnya dan akan menjadi amal atau ajang pahala buat aku.
Tidak ada kata-kata terlambat. Kata Nabi SAW, siapa menanam sebuah pohon, tidak ada sosok manusia, jin, hewan yang bernaung di bawahnya atau mengambil manfaat dari pohon itu kecuali jadi pahala buat dia. Semuanya kebaikan. Semuanya kebaikan. Bahkan pelanggaran orang di depan mata kita itu ajang pahala buat kita. Ada orang berzina, ada orang bohong, ada orang riba, ada orang nipu, ada orang belum tutup aurat, ada orang belum sholat. Jangan marah, senyum dengan mereka. Jadikan mereka sebagai target pahala kita. Kalau semua orang sudah baik, kita mau dapat pahala dari siapa? Justru orang-orang yang melanggar ini, kita nasihatin, ajak mereka. Waktu Nabi SAW mengepung benteng Khaybar 43 hari, riwayat lain mengatakan 45 hari, belum menembus benteng pertama Yahudi dari 9 benteng pada saat itu, maka beliau memberikan bendera kepada Ali radhiyallahu anhu. Dan beliau mengatakan, hai Ali, majulah dengan tenang, tawarkan buat mereka Islam. Kalau mereka tolak, baru suruh mereka bayar upeti, jizyah. Kalau mereka tolak, baru perangi mereka. Tapi ketahui, hai Ali, seandainya kau menjadi penyebab satu orang dapat hidayah, orang itu bisa jadi baik, kenal agama Allah dari tidak baik menjadi baik, dari kufur kepada beriman, dari malas menjadi rajin, dari pelit menjadi dermawan, maka itu lebih baik daripada unta merah. Dan unta merah pada saat itu adalah harta terbaiknya manusia. Maka ini semua motivasi yang kita lihat sangat besar dalam Islam. Ya. Ada sebuah pertanyaan kecil juga teman-teman sekalian. Saya ingin ini kita jawab sekalian pada pertemuan kita dengan dalil-dalil nanti. Apakah Islam menyuruh kita menjadi orang kaya? Apakah Islam menyuruh kita menjadi orang yang sukses? Kalau sekarang di zaman kita kejar titel akademik yang tinggi, punya pendapatan yang besar, punya rumah yang bagus, punya harta kendaraan yang bagus, ya, punya pakaian yang bagus, punya semuanya. Atau Islam menyuruh kita untuk jadi miskin, pengangguran, malas, ya, tidak punya apa-apa? Maka tentu jawabannya jelas yang pertama. Islam bahkan menyuruh kita berlindung dari sifat malas. Nabi SAW menjadikan salah satu doa beliau adalah beliau minta agar dijauhkan dari kemiskinan, sifat malas. Di dalam hadis yang sahih, hadis ini riwayatkan Imam Ahmad, kata Nabi SAW, ta'awwadhu billahi minal faqri wal qillati wal dhillah. Sifat kefakiran, dan tiga ini subhanallah seperti bersaudara, berada di orang-orang yang malas. Mereka pasti akan miskin karena cuma tahu minta sama orang. Mereka juga pasti akan kekurangan karena tidak punya simpanan, tidak punya penghasilan. Dan mereka pasti terhina karena kalaupun minta dikasih tetap terhina. Orang lain punya jasa dengan dia, kalau tidak dikasih lebih terhina lagi. Dan subhanallah, hadis yang lain Nabi SAW bersabda di dalam hadis riwayat An-Nasai dan Abu Daud, Allahumma inni a'udzu bika minal ju'i fa innahu bi'sat taji'. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kelaparan karena dia seburuk-buruk keadaan. Juga hadis Nabi SAW yang beliau berdoa, Allahumma inni a'udzu bika minal 'azzi wal kasal. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari sifat putus asa dan malas, wal jubni wal bukhul, dan sifat pengecut, hak kita tapi nggak mau minta, nggak mau membela kebenaran, dan pelit, tidak mau berbagi pada orang lain, wa ghalabatid daini wa qahrir rijal, dan jangan sampai aku terlilit utang. Orang kalau malas akan banyak utangnya, otomatis dia akan utang sana utang sini, ya. Dan juga dikuasai oleh orang-orang, ya, artinya karena banyaknya utang akhirnya dikuasai oleh pihak-pihak lain, diperbudak tanda kutip dengan orang-orang yang telah mengutangkan dia. Jadi kalau kita ingin jawab apakah Islam menyuruh kita menjadi orang yang maju, jawabannya jelas iya. Jelas iya. Karena sangat bentrok dengan dalil-dalil, ya, yang atau Islam sangat tegas dalam dalil-dalil yang menyuruh kita meninggalkan sifat malas tadi. Dan ulama mengatakan setelah panjang lebar khilaf di antara mereka mana lebih afdal? Apakah orang kaya yang bersyukur atau orang miskin yang bersabar? Itu khilaf panjang ulama. Ada yang mengatakan orang kaya yang bersyukur, ada yang mengatakan orang miskin yang sabar. Karena bersyukur ibadah, sabar juga ibadah. Tapi kesimpulan terakhir adalah yang paling afdal adalah orang kaya yang bersyukur. Karena satu orang kaya bisa menghidupi 1000 orang miskin. Belum tentu satu miskin sabar bisa memperbaiki satu orang kaya. Makanya dalam hadis Bukhari
pernah ada yang datang kepada Nabi SAW, sahabat-sahabat Nabi miskin mereka. Lalu mereka mengatakan, ya Rasulullah, kami sangat miskin. Tunjukkan kepada kami amal-amal yang kami bisa menyaingi pahalanya saudara-saudara kami yang kaya. Karena saudara-saudara kami yang kaya, pada saat kami sholat, mereka sholat. Pada saat kami puasa, mereka puasa. Pada saat kami zikir, baca Quran, berdoa juga mereka lakukan. Mereka juga zikir, baca Quran, mereka juga berdoa. Tapi mereka punya kelebihan pahala karena mereka menginfakkan hartanya kepada kami. Tunjukkan kami amalan bisa mengimbangi infak mereka itu. Karena kami nggak punya itu. Kata Nabi SAW, bacalah Subhanallah 33, Alhamdulillah 33, Allahu Akbar 33. Amalkan. Itu bisa mengimbangi infaknya orang-orang kaya. Berapa hari kemudian, rupanya sahabat-sahabat Nabi yang kaya dengar sabda Nabi ini. Mereka amalkan juga itu. Maka yang miskin-miskin ini datang lalu mengatakan, ya Rasulullah, sahabat-sahabat kami yang kaya dengar sabda Anda. Sekarang mereka amalkan. Kami ingin amalan lain lagi yang bisa mengimbangi. Pertanyaan kecil, apakah Nabi SAW mengajarkan mereka? Tidak. Nabi mengatakan, "Dzalika fadlullahi yu'tihi may yasha." Itu karunia Allah yang Allah berikan kepada siapa saja yang Dia mau. Ada satu hal lagi teman-teman sekalian. Banyak pemahaman di tengah-tengah masyarakat kita yang keliru. Dan ini kadang-kadang subhanallah disampaikan di mimbar, disampaikan di majelis. Tapi pemahaman ini keliru. Tentang definisi zuhud. Zuhudlah di dunia, zuhudlah di dunia. Apa itu zuhud, Ustaz? Zuhud, kamu nggak usah urus dunia, urusanmu akhirat saja. Jadi pakai aja baju kumuh, makan roti kering, ya. Nggak usah punya rumah, nggak usah punya kendaraan, nggak usah ganti sendal yang sudah mau putus, nggak usah ganti sepatu, nggak usah ini dan itu, tidak usah makan yang enak segala macam. Ini dari mana ini? Dari mana definisi ini? Kita akan bantah dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Qasas, surah nomor 28 ayatnya 77. A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wabtaghi fima ataka Allahu ad-daral akhirah. Lalu Allah bilang, wala tansa nasibaka minad dunya. Al-ayat artinya, kejarlah apa yang Allah janjikan di akhirat untukmu. Surga, bayang-bayang, bidadari, bidadara, istana, baju sutra, kejar semua itu. Baca supaya kau termotivasi mau mengejar itu. Dan jangan lupakan bagianmu dari dunia. Allah bilang itu. Dari mana orang-orang ini dapat definisi ini? Maka ulama membantah mengatakan definisi yang paling tepat adalah zuhud mendahulukan akhirat dari dunia. Makanya kalau kita baca di kitab-kitab zuhud, kita temukan pemimpin-pemimpin zuhud adalah Abu Bakar, Utsman, Umar, Ali, Talha, Zubair, orang-orang kayanya sahabat. Mereka pakai baju bagus, mereka punya unta, mereka punya kuda, mereka punya beberapa orang istri, mereka punya keturunan, mereka punya banyak harta. Nabi SAW kan ustaz miskin. Bohong. Dari mana Nabi miskin? Dari mana Nabi miskin? Nabi SAW waktu melamar Khadijah, itu maharnya 20 ekor unta. Hah? Kalau kita di Indonesia kan seperangkat alat sholat. Hah? Nabi menikah dengan 20 ekor unta. Satu ekor unta itu, kalau yang besar betina, harganya tidak kurang dari 50-70 juta. Kali 20, ratusan juta maharnya Nabi. Dan Nabi dari umur 21 tahun, itu sudah terjun di bisnis, menikah umur 25 sudah kaya raya. Walaupun Khadijah lebih kaya dari beliau, alaihissalatu wassalam. Nabi SAW waktu hijrah ke Madinah, rumah beli istri beliau ada 9, semuanya punya rumah, semuanya punya unta. Kalau unta itu kayak sekarang Alphard. Ya? Beliau memiliki punya pedang, beberapa perisai. Beliau namakan, masing-masing dikasih nama. Unta ini namanya ini, perisai ini dikasih nama oleh Nabi SAW. Nabi pernah kelaparan? Iya, semua manusia lapar. Kita juga lapar tiap hari kan? Jangan tuh dijadikan patokan berarti Nabi miskin. Enggak, keliru itu. Maka ini perlu digarisbawahi. Nabi SAW pernah minta dihidupkan seperti kehidupan orang miskin, dimatikan seperti itu. Artinya tidak tamak dengan dunia. Tapi beliau mampu. Disebutkan dalam hadis Nabi SAW, kalau kita baca dalam bab makanan, Nabi paling suka makan paha kambing. Bahkan Umar bin Khattab mengatakan, saya pernah masuk ke rumah Nabi SAW, beliau lagi pegang tulang kambing sambil makan pahanya. Tidak pernah ada riwayat makan roti kering. Gitu kan. Maka ini pemahaman tentang masalah zuhud ini harus difahami baik-baik.
Nabi SAW itu dibantu oleh banyak sahabat. Ada Anas bin Malik radhiyallahu anhu, ini tugasnya khusus untuk belanjain Nabi ke pasar. Kebutuhannya apa? Belanja. Ada Abdullah bin Mas'ud khusus siapin siwak dan sendalnya Nabi. Ada kir-kir pergi berperang. Ya. Banyak pembantu Nabi SAW. Banyak orang yang berkhidmah. Ada Zaid bin Harithah dan anaknya Usama bin Zaid. Dua-duanya ini menjadi pembantu Nabi SAW, memenuhi kebutuhan Nabi. Nabi kemana ditemani selalu, sampai dikenal dengan Hibbin Nabi SAW, kekasih Nabi. Jadi Nabi SAW menggunakan orang-orang di sekitarnya. Tapi memang dalam Islam, kita boleh menikmati, tapi tidak boleh mubazir. Mubazir artinya berlebih-lebihan. Jadi kalau di rumah kita butuh mobil, istri dan anak juga butuh mobil, lalu kita beli mobil lagi, satu kebutuhan mereka. Gak ada sesuatu yang mubazir di situ. Selama Anda mampu, silahkan. Gitu. Tapi yang mubazir itu kalau beli 10 mobil, nggak dipakai, hanya dijadikan koleksi. Lebih bagus koleksi masjid kan? Hah? Daripada taruh mobil 10 di rumah, 20 di koleksi untuk apa? Harganya mahal. Bangun masjid lebih bagus gitu kan? Tapi selama kebutuhan silakan. Nabi SAW suka sekali pakaian dari kain katun Yaman, dari itu kain yang bagus. Dia beliau punya baju warna merah, warna hitam, warna hijau, warna putih, ada. Bahkan Nabi SAW dalam hadis Bukhari dikatakan pernah dikasih oleh seorang wanita mantel sangat bagus, jahitannya bagus, kayaknya bagus, sampai orang semua di masjid kagumi. Nabi sudah tampan, pakai baju bersih dan bagus. Begitu masuk masjid orang semua kagum melihat beliau pakai alaihissalam. Ka'ab bin Malik berkata, saya pernah melihat bulan purnama di hadapan Nabi alaihissalam, di depan rumah Nabi SAW. Ya sekarang ini kita bulan purnama, karena Ayyamul Bid, terang, bulannya kuning kelihatan kalau malam. Saya kagum lihat bulan tersebut ciptaan Allah. Kemudian tiba-tiba pintu rumah Nabi terbuka, Nabi keluar, menyisir rambutnya, habis mandi ke belakang, pakai baju jubah warna merah. Maka saya melihat Nabi, saya temukan Nabi lebih indah dari bulan itu. Nabi SAW suka wangi-wangian, suka kebersihan. Hadis Nabi SAW, Inna Allah jamilun yuhibbul jamal. Allah itu indah, suka dengan keindahan. Itu maknanya luas sekali. Allah itu indah, rapi, bersih, suka dengan semua itu. Jangan teman-teman, ada orang muslim tapi tidak paham konsep ini, sehingga akhirnya masjidnya kotor, rumahnya kotor, pakaiannya kotor. Kita mendekat. Pakaiannya lusuh, penampilannya luar biasa. Tanya dia, apa kau punya uang? Dia bilang ada. Dari mana uangmu? Dia bilang, ya Rasulullah, hartamu mana saja? Dia bilang, saya punya unta, saya punya kambing, saya punya kuda. Dia orang kaya ini. Ya sekarang disebutin mobil-mobilnya merek ini, merek ini, merek ini. Kata Nabi SAW, Maha suci Allah, mana kau dari bekas nikmatnya Allah? Rambutmu berantakan, bajumu kotor, mana kamu ini? Tunjukkan itu. Baru beliau mengatakan, Inna Allah yuhibbu an yara athara ni'amih ala abdi. Allah suka melihat bekas nikmatnya pada hambanya. Yang penting jangan mubazir. Ingat, kita disuruh makan dalam Islam, Allah bilang halalan thayyibah. Apa itu thayyibah? Halal yang dibolehkan. Thayyibah itu artinya berkualitas, high quality. Teman-teman kalau masuk di toko buah, ada anggur 150.000, bagus kualitasnya. Ada anggur kualitasnya di bawah itu 100.000. Kalau kita beli yang 150.000 dengan niat ingin menikmati apa yang Allah kasih, sudah dapat kualitas bagus, dapat pahala. Jangan bakhil sama diri sendiri. Cari yang anggur sudah rusak-rusak, ini saja, bawa pulang ke rumah. Padahal nanti sampai di rumah anaknya makan, istrinya makan sakit perut. Ini bakhil, bahaya sekali, penyakit jiwa ini. Pernah ada orang-orang Ansar di Madinah begitu. Rupanya mereka datang ke depan Nabi SAW, Nabi tanya, siapa pemimpin kalian? Mereka sebut. Ya, ada satu orang disebut. Lalu kemudian Nabi SAW tanya, bagaimana dia? Kata mereka, tapi pemimpin kan walaupun tampan, berwibawa, segala macam, ya, tapi bakhil. Kata Nabi SAW, penyakit jiwa apa yang mengalahkan bakhil? Pelit. Mau pergi umroh haji, yang paling murah. Orang kaya. Kenapa ibadah ke Mekah? Kalau perlu pakai bisnis kelas, pakai bisnis kelas. Allah ganti akhi dan ukhti, diganti uangnya, diganti minimal 10 kali lipat. Pakai bisnis ganti murah. Kenapa? Susah. Jauh dari Masjid Haram. Kenapa ini? Sudah enak fasilitasnya, Allah ganti lebih besar pahalanya. Kenapa harus bakhil? Ini semua yang mesti kita perbaiki teman-teman sekalian.
Kita tidak boleh mubazir, berlebihan, karena Allah mengatakan innal mubadzirina kanu ikhwana syayatin wa kana syaitanu rabbih kafura. Ya. Ya, sampai dibom sudah mau rubuh karena bajunya banyak sekali. Akhirnya beli-beli itu adalah saudara syaitan, dan syaitan kufur kepada Tuhannya. Tapi kalau kita nikmati tidak ada masalah. Ya. Kita akan masuk teman-teman sekalian beberapa dalil-dalil syar'i yang sangat jelas bagaimana Allah Subhanahu wa taala membolehkan kita untuk menikmati yang baik-baik ini, dan Allah menyuruh orang beriman untuk itu, bagian daripada perintah agama. Dengarkan dalil yang pertama yang saya sampaikan adalah surah Al-A'raf ayat 32. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Itu tadi tentu mukaddimahnya ya, pembukaannya. Kita sekarang masuk lebih dalam tentang dalil-dalilnya. Qul man harrama zinatallahi allati akhraja li'ibadihi wat-tayyibati minar rizq. Qul hiya lil ladzina amanu fil hayatid dunya khalisatan yaumal qiyamah. Katakan hai Muhammad kepada manusia-manusia itu, siapa yang berani-berani mengharamkan apa yang telah Allah jadikan perhiasan yang dikeluarkan untuk hamba-hambanya di muka bumi, buah-buahan yang enak, pakaian yang nyaman, ya, badan yang sehat, rumah yang bagus, kendaraan yang bagus. Siapa yang bilang itu haram, kata Allah. Perhatikan Bapak ini dalam surah Al-A'raf ayat 32. Katakan hai Muhammad, siapa yang mengharamkan seluruh perhiasan yang telah Allah keluarkan buat hamba-hambanya, dan tayyibati minar rizq, rezeki yang bagus-bagus. Silahkan cari pasangan yang terbaik, ya, punya keturunan yang terbaik, punya badan yang terbaik, kulit yang terbaik, rambut di dunia, dan khusus ini orang-orang kafir juga makan dan minum kan, tapi di akhirat mereka tidak dapat itu. Kalau orang beriman, mereka dapat, di akhirat mereka dapat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Huwa alladzi ja'ala lakumul nusyur. Adalah kalian bisa jalan di atasnya, mengambil hasil tambangnya di atasnya, dan makanlah rezeki-rezeki yang Allah kasih itu, buah-buahan, sayur-sayuran, pemandangan yang indah segala macam, dan ketahuilah kepadanya kalian akan dikembalikan. Yang ketiga, surah Al-Jum'ah ayat 10. Kebetulan berbicara tentang kita hari Jumat ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Fa idza qudiyatis salatu fantashiru fil ardi wa min fadlillahi wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Kalau selesai kalian kerjakan sholat Jumat, tidurkah? Ngobrol-ngobrol kah? Kata Allah, barlah di muka bumi. Untuk apa ya Allah? Wabtaghu min fadlillah. Cari rezekinya Allah. Keluar, cari prestasi-prestasi. Dan ikutilah itu dengan berzikir kepada Allah, dengan zikir yang banyak, agar kalian beruntung. Maknanya kata ulama tafsir, kalau kalian ikuti itu dengan cari konsep halal, dan kalian berzikir kepada Allah, bersyukur terhadap nikmatnya, bismillah kalau memulai, alhamdulillah selesai, maka Allah akan jadikan kalian untung di setiap apa yang kalian lakukan. Kita akan masuk teman-teman sekalian dalil selanjutnya, tapi dari hadis Nabi SAW. Islam sangat memuji dan menilai positif sekali hasil kerja sendiri, hasil kerja tangan, kreatif. Ingat, kita punya waktu sama, 24 jam. Ya? Kita punya otak sama, kita punya mata dua sama, telinga sama, tangan sama, kaki sama. Potensi kita sama. Tinggal siapa yang mau menggali potensi itu. Kata Nabi SAW di dalam hadis yang sahih riwayat Imam Bukhari, "Ma akala ahadun ta'aman khairan bi an ya'kula min amali yadihi wa inna nabiyallahi Daud kana ya'kulu min amali yadihi." Tidak ada sesuatu yang paling mulia bagi seseorang di dunia, di mata manusia dan di mata Allah, pahalanya besar dibandingkan seseorang makan dari hasil tangannya sendiri. Dan ketahuilah, Nabi Allah Daud makan dari hasil tangannya. Juga dalam hadis yang riwayat Imam Muslim, dalil selanjutnya, ya, yang kelima berarti ya, yang Nabi SAW bersabda, "Kana Zakaria alaihissalam najjara."
Ketahuilah Nabi Allah Zakaria adalah tukang kayu. Beliau bekerja dan menguasai bidangnya. Yang penting teman-teman jangan lihat profesi antum apa. Berapa banyak orang jual tempe tapi karena dia profesional jadi besar. Orang jual gorengan tapi jadi besar. Orang jual kerupuk jadi besar. Berapa banyak orang yang bisnisnya kontainer, bisnisnya segala macam alat berat tapi bangkrut. Nabi SAW mengatakan dalam hadis sahih riwayat Abu Dawud, Inna Allah yuhibbu min abdin idha amila amalan an yutqinahu. Itu kuncinya. Allah sangat suka seorang hamba kalau dia mengerjakan sesuatu dia menguasainya. Profesionalisme. Bekerja benar. Antum belajar, kuasai bidang itu. Tidak usah nilai bidangnya apa. Yang penting halal, jalani. Allah subhanahu wa ta'ala berkahi. Disebutkan juga bahwasanya Idris alaihissalam karena khayyatan yatasaddaqu bi fadli kasbih. Beliau seorang tukang jahit dan beliau juga dikatakan Nabi alaihissalatu wasallam, Nabi Muhammad SAW, beliau transaksi jual beli, beliau menjaga baju perangnya, bahkan beliau bermuamalah dengan banyak sekali jenis-jenis muamalah ekonomi, ya. Dan beliau berkata kepada sahabatnya dalam hadis Bukhari di dalil yang selanjutnya yang ke-6, li an ya'khudha ahadukum abhula thumma ya'ti al-jabal thumma ya'ti al-jabal thumma ya'ti bi hizmati min hatab fayabi'uha fayastaghni bi thamaniha khairun lakum ala-nas u'tuhu aw mana'uhu. Ketahuilah, seseorang di antara kalian mengambil potongan-potongan tali, kemudian dia pergi ke puncak gunung yang tinggi, lalu dia kumpulkan ranting-ranting kering, kayu bakar, lalu dia pikul di pundaknya dan dia bayar, dia jual di pasar sehingga dia bisa hidup dari penjualan itu, jauh lebih baik baginya dibandingkan dia mengemis pada orang, dikasih atau tidak dikasih. Semua umumnya berdagang. Ya, bahkan di masa hidupnya Nabi SAW dan juga setelah meninggalnya Nabi SAW, dikatakan oleh seorang ulama tabi'in masyhur Sa'id bin Musayyab rahimahullah, beliau mengatakan kana ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yatjaruna fi bahrir Rum, bahwasanya para sahabat Nabi ridwanullahi alaihim mereka berbisnis berdagang sampai ke laut-laut bangsa Romawi. Umar bin Khattab tadi selanjutnya memotivasi kita mengatakan ta'allamu mihna, kuasailah keterampilan apa saja kalau mampu luangkan waktu untuk itu. Fa innahu yushiku an yahtaja ahadukum ila mihnati, karena dia akan bisa mengambil manfaat dari keterampilannya itu. Juga teman-teman sekalian kita dianjurkan untuk fokus pada pekerjaan, ya, karena fokus pada pekerjaan ini akan mendatangkan hasil maksimal, tidak bercabang kemana-mana. Dan kalau terlalu banyak juga dia akan pusing untuk mengaturnya. Tapi kapan dia fokus kepada satu dua bidang misalnya, kemudian dia menguasai bidang itu, maka itu jauh lebih efektif. Ya, sebagaimana juga alokasi zakat, kata sebagian ulama, kalau ada 5 orang target atau 10 orang target kita memberikan zakat, misal kita punya 10 juta zakat, mana lebih afdol? Kita berikan masing-masing 1 juta, 1 juta, 10 juta berarti selesai, kita berikan zakat kita, atau kita melihat dari 10 orang ini siapa yang paling butuh. Misal dari 10 orang ini, kalau kita kasih 1 juta, tidak menyelesaikan permasalahan mereka. Tapi ada 2 orang, kalau kita kasih 5 juta, clear masalahnya. Utangnya lunas, bisa jadi modal. Lebih afdal 2 orang ini. Daripada terlalu banyak menyebar, akhirnya tidak menyelesaikan permasalahan. Jadi memang harus efektivitas dalam memilih, ya, target-target, waktu-waktu, tempat-tempat. Ini semua penting dalam Islam. Itu termasuk kecerdasan seorang muslim. Dikatakan juga bahwasanya Abu Darda radhiyallahu anhu, ini dalil setelahnya, la yuqidun nara tahta kidri, dia selalu memasak sendiri, yang dia jual makanan itu dan dia sendiri yang masak itu, hatta tadma'ainah, sampai kedua matanya meneteskan air mata untuk mencari rezeki halal. Itu sahabat Nabi yang mulia Abu Darda. Dan taqulul Aisyah radhiyallahu anha, dan dalil selanjutnya Aisyah berkata, kana Abu Bakrin radhiyallahu anhu ajjaru Quraisy. Setelah para nabi-nabi, ya, kata Aisyah, dulu Abu Bakar adalah pedagang paling suksesnya Quraisy sampai beliau masuk ke politik. Setelah beliau diangkat menjadi khalifah, beliau fokus untuk mengurus umat. Sebelumnya, beliau termasuk pedagang yang paling sukses. Ya. Juga ada seorang
tabi'in yang masyhur namanya Qais bin Asim rahimahullah. Beliau pada saat mau wafat, beliau wasiatkan kepada anak-anaknya. Qais ini terkenal orang kaya dan rajin sekali bekerja, punya banyak prestasi-prestasi gitu ya. Dia bilang sama anak-anaknya, alaikum bil mali wastina'ah. Kalian harus mencari harta yang baik dan merawat itu dengan sempurna. Kembangkan ya, dengan ide-ide. Fa innahu mambahatul karim, karena dia adalah sumber yang bagus, mengharumkan nama kalian, memenuhi kebutuhan kalian. Wa yustagna bihi 'anil laim, dan menyelamatkan dari kehinaan. Wa iyyakum wal mas'alah, dan jangan sampai kalian mengemis. Fa innaha akhiru kasbar rajul, karena itu adalah pendapatan terakhir seseorang. Kalau sudah betul-betul bangkrut, banjir, gempa, kehilangan harta, segala macam, apa boleh buat? Orang meminta. Tapi selain daripada itu tidak boleh. Ingat, bagi orang-orang yang terus saja cuma tahu begini kan, tidak pernah mau berkhianat. Kata Nabi SAW, siapa yang membuka pintu minta-minta, mengemis, Allah akan bukakan baginya pintu kemiskinan. Dan siapa yang membuka pintu iffah, kemuliaan, dia mau dapat kalau dia bekerja, maka Allah bukakan baginya pintu kekayaan. Ini penting teman-teman sekalian. Islam tidak pernah menghinakan pengikutnya, menyuruh kita menjadi mulia. Juga Sa'id bin Musayyib berkata, la khaira fi man la yatlubul mal. Tidak ada kebaikan bagi orang yang tidak mau mencari harta yang baik. Yaqdi bihi dainah, dia bisa bayar utangnya. Wa yasunu bihi 'irdah, dia jaga kehormatannya. Wa yaqdi bihi dhimamah, dan dia penuhi kebutuhannya. Wa in mat taraka mirathan liman ba'dah, dan kalau dia mati menjadi warisan bagi ahli warisnya, mulia. Sementara Nabi SAW mengatakan, menguatkan atau sebenarnya Nabi SAW bukan menguatkan di sini, tapi hadis ini saya datangkan tuh menjelaskan bahwasanya Sa'id bin Musayyib ini kemungkinan besar mengambil daripada hadis ini, hadis riwayat Bukhari Muslim. Nabi SAW bersabda kepada Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu, ya, engkau meninggalkan keturunanmu dalam keadaan kaya jauh lebih baik daripada engkau tinggalkan mereka miskin, mengemis-ngemis kepada orang. Dhahhak bin Muzahim rahimahullah juga berkata, syaraful mu'min, kemuliaan seorang mukmin, salatun fi jawfil lail, selalu rutin salat di malam hari waktu orang lagi tidur. Itu mahal nilainya salat malam itu. Wa izzuhu, dan juga kemuliaan dia dari sisi yang lain, istighna'uhu 'anil nas, dia berlepas dari ketergantungan kepada manusia. Juga dikatakan teman-teman sekalian oleh sebagian ulama, innal amala wa in kana yasiran fahuwa khair minal bathala atau minal bithalah. Bekerja itu, bergerak walaupun sedikit, ya, itu jauh lebih baik daripada orang yang vakum, nganggur. Wa khairun min intidharin nawali min ashabil mal, dan jauh lebih baik daripada hanya tahu menunggu pemberian dari orang-orang kaya. Wa aswa minhu su'alu ashabul gina, bahkan yang lebih buruk lagi kalau terus mengemis di belakang orang-orang kaya. Li'annahum in a'tuhu bakiyat minna ala dhahrihi yahmiluha, karena kalau dia mengemis sama orang-orang kaya, walaupun dia dikasih, maka seperti orang kaya itu sudah punya jasa dalam hidupnya, sehingga terus menjadi beban di punggungnya. Wa in mana'uhu faqad ijtama'a indahu su'atan, dan kalau seandainya ditolak permintaannya, maka bergabung padanya dua keburukan, dhillul khaybah, hilangnya wibawahnya, wa dhillus su'al, dan kehinaan mengemis. Umar bin Khattab berkata radhiyallahu anhu, maksabatun fi di'anah, mencari pendapatan walaupun pas-pasan tapi mau bergerak, khairum min su'alin nas, tetap lebih baik daripada mengemis. Dijauhkan semua sifat mengemis. Ini Al-Quran, hadis, perkataan salafus salih, semuanya memotivasi untuk itu. Luqman Al-Hakim rahimahullah, yang Allah sebutkan dalam Al-Quran surah Luqman, ini orang saleh dulu sebelum kita. Dia pernah mewasiatkan anaknya begini, ya bunai, wahai anakku, istagni bil kasbil halal, selalu cari rezeki halal. Fa innahu maftakara ahadun illa asabathu ihda thalathu khisal, karena tidak ada orang yang mengemis, ya, kecuali pasti tidak ada orang yang berhenti mencari rezeki halal kecuali akan ditimpa salah satu dari tiga keburukan. Saya ulangi kata beliau, wahai anakku, selalulah sibuk cari rezeki yang halal, sibuk pikirkan apa yang kau harus kembangkan, segala macam, cari pendapatan halal, karena tidak ada orang yang miskin dari itu, berlepas diri dari mencari rezeki halal kecuali akan ditimpa
Salah satu dari 3 keburukan. Yang pertama kata beliau, rikkatun fidini. Agamanya pasti lemah. Makanya kita lihat subhanallah orang-orang yang murtad itu karena sembako, ya, itu karena masalah itu. Karena mereka tidak punya pendapatan, akhirnya bisa dibeli imannya dengan sembako. Murtad dari Islam. Wa na'udzubillah. Kemudian juga au-dha'fu fi aqli. Yang kedua, lemahnya akalnya. Orang subhanallah teman-teman kalau biasa bekerja, tiap hari dia bergerak, pikir ini, pikir itu, masalah ini, masalah itu, otaknya bergerak, berfungsi seperti mesin bergerak. Selalu otak itu kalau dipakai berpikir, itu akan memunculkan ide-ide. Tapi orang kalau duduk, vakum, di pinggir jalan, di atas got, ngobrol sama temannya, sudah 20 tahun ceritanya itu saja terus. Enggak ada sesuatu yang baru. Itu aja diceritain, apa ya? Kadang-kadang maaf duduk main catur, di pinggir got, buang waktu dari pagi sampai malam. Untuk apa ini? Apa sudah tidak ada kegiatan lain? Tidak bisa cari rezeki? Angkat batu kah? Kerja di mana? Di restoran? Sesuatu yang datangkan income. Mulia. Mulia. Saya punya sepupu subhanallah pernah datang tinggal sama saya sedikit di Jakarta beberapa waktu. Kemudian dia berangkat. Ya, waktu itu berangkat ke Timur Tengah bekerja. Dia sempat bilang. Dia panggil saya kakak. Kak, di Saudi pakai uang apa? Saya bilang pakai real. Baik kak, saya mau keluar dulu hari ini ya. Padahal dia dari Surabaya. Belum tahu apa-apa ini. Saya mau kerja coba hari ini, saya mau dapatkan real. Dan insya Allah saya pulang sebentar sore saya bawa real. Baik, coba datang. Dia keluar. Saya aktivitas. Dia datang sore bawa 50 real semua. Ini kan aktivitas saya datang. Jadi mana? Ya saya datang ke restoran orang-orang. Biasa apa? Saya bantu. Gampang. Di Indonesia subhanallah ada orang sudah tua sekali bawa gorengan. Pikul di punggah, hidup. Anak-anaknya jadi sarjana. Makanya pepatah bahasa Arab mengatakan teman-teman. Taharrak fa inna fi harakati barakah. Bergerak. Karena di bergerak itu, kreativitas itu ada berkah. Kalau orang biasa malas, jadi habis idenya nggak ada. Orang kalau duduk biasa vakum itu, nanti idenya nggak ada. Nggak ada, sudah mau pikir pun nggak mungkin, nggak sampai akalnya ke situ. Karena bagi dia cuma duduk itu, ngobrol dari pagi sama teman-temannya sampai malam selesai. Maka itu aja, nggak pernah ada perkembangan. Sedangkan teman-teman saya yakin di kantor seperti ini tidak asing lagi. Kita sudah sarjana saja, sudah punya prestasi, masih sering ada upgrade. Benar nggak? Ada pelatihan-pelatihan, peningkatan skill SDM. Kenapa itu? Kan kantor sudah sarjana. Karena memang harus digali. Karena di pelatihan, oh ternyata benar ya, ada begini, ada ide begini, ada ide begitu. Duduk sama teman-teman berprestasi, kita akan prestasi teman-teman. Saya pribadi saja, saya waktu masih kuliah, waktu masih sekolah, saya kalau berteman dalam usaha, dan di alam dakwah, ya, saya berteman sama orang-orang yang saya anggap lebih potensi dari saya. Kalau saya pribadi. Bukan saya tidak mau kenal, saya kenal semua orang, alhamdulillah. Tegur sapa iya, tapi sahabat saya enggak. Saya enggak mau lebih bodoh dari saya, harus yang lebih pintar. Supaya saya dapat manfaat dari dia, manfaat yang positif di situ. Saya pernah di kampus teman-teman duduk satu kelas, 47 orang waktu saya masih S1 di Madinah. Saya duduk di bagian belakang, di sebelah saya ini ada teman-teman orang dari Afrika banyak, semua orang-orang. Jadi ada 5 baris kursi, ya. Itu di baris ketiga. Mulai 6 baris. Baris ke-4, 5, 6, ini barisan tidur semua. Saya duduk di belakang, saya lihat ke sebelah dosen lagi ngomong, mereka tidur. Ada yang nulis-nulis. Saya pun bisa terbawa arus itu, karena saya minimal sibuk lihat mereka. Minimal itu. Saya lihat angkat kepala saya di baris 1 sama baris 2, dosen ngomong apa ditulis. Dosen ngomong apa ditulis. Dan subhanallah, di ujian, yang di depan itu juara-juara semua. Yang di belakang ini pas-pasan. Ya. 60 lulus 60 nilainya. Kadang-kadang harus ulang. 1 tahun hanya kena ketinggalan berapa fak materi. Saya waktu itu subhanallah di belakang, saya ambil prinsip. Saya harus ubah diri saya. Karena Allah tidak akan mengubah satu kaum sampai mereka mengubah nasibnya sendiri. Saya pindah, duduk ke baris nomor 2. Seakan sampai saya pindah ke baris nomor 1. Saya awalnya pindah tuh bingung juga ngelihat teman-teman ini. Karena dosen ngomong apa ditulis semua. Ini gimana caranya dosen ngomong. Teman-teman bayangkan pengajian begini apa yang saya ngomong Bapak tulis semua. Bisa nggak? Tidak tertinggal. Titik komanya semua ditulis. Itu kan luar biasa gitu. Ini butuh keterampilan yang luar biasa. Saya bingung melihat mereka gimana. Saya cuma dengar aja. Apa yang dosen sampaikan. Gitu kan. Terus kemudian saya coba ikutin mulai besok. Beli pulpen sama kertas. Sama buku kertas. Bawa buku tulis. Saya tulis. Banyak sekali yang ketinggalan, karena dosen cepat sekali ngomongnya. Saya juga mau lihat teman saya di sebelah, kalau saya lihat dia ketinggalan yang lainnya. Tapi alhamdulillah saya coba, saya tidak mau putus asa.
3 bulan berjalan, subhanallah, akhirnya saya bisa adaptasi sama mereka. 6 bulan kemudian, alhamdulillah, buku-buku mereka oleh mahasiswa bahkan saya bisa menulis. Kalau saya masih ingat sampai hari ini, saya masih simpan buku tulis saya itu. Itu buku tulis saya. Tulisan yang terus saya ucapkan, saya pakai pulpen warna hitam. Ayatnya saya tulis pakai pulpen warna hitam. Dalam 6 bulan bisa. Ternyata saya kalau duduk di belakang, saya akan tidur dan malas. Tapi karena saya duduk di depan, akhirnya Allah SWT berikan itu. Yang begitu teman-teman. Kita kalau berteman sama orang, apalagi kalau orang-orang itu pemalas semua, dan kita anggap diri kita misalnya sarjana, segala macam, kita akan mengatakan, ya paling tidak saya paling baik di antara mereka. Ada orang begini tidak bisa maju. Kenapa? Karena bodoh sekali. Ya. Kenapa kau tidak sholat? Saya masih mending Ustaz. Saya masih sholat asar. Teman saya nggak sholat sama sekali. Jadi dia jadikan patokan orang yang lebih buruk. Gimana cara? Bagaimana caranya mau maju? Cari orang yang 5 waktu sholat di masjid. Nah itu kita kejar gitu. Harusnya kita lebih maju seperti itu. Ini makna kalimatnya dalam sekali si Luqman rahimahullah. Kata beliau sekali lagi, wahai anakku, carilah pendapatan yang halal. Karena tidak ada orang yang meninggalkan pendapatan halal ini kecuali akan tertimpa salah satu dari 3 keburukan. Yang pertama, lemahnya agamanya. Gampang tinggalkan agama karena tidak ada pendapatan. Kalau dia mulia, dia punya harta, dia bangun masjid, susah murtad gitu kan. Kemudian awdafu fi akli, lemahnya akalnya tadi saya bilang, habis idenya. Awwaha'u fi muru'ati, atau bahkan bisa tercoreng di kehormatannya. Ya. Orang subhanallah biar tampan, biar cantik, kalau dia susah, orang kadang-kadang melirik setengah mata, biasa. Ya. Umum, bukan kita menghina orang-orang miskin, tidak. Tapi orang biasa begitu memang. Ya. Wa'adzam min hadza, kata beliau, dan lebih berat daripada itu lagi, istighfafun nasu bihi. Manusia akan menganggap remeh dia. Juga teman-teman sekalian, Umar bin Khattab pernah berkata dengan kalimat yang mulia. Beliau ingin sekali supaya kita ini semua berprestasi. Beliau mengatakan, inni la'ala ar-rajula fayujibuni syakluh. Saya kadang-kadang lihat orang, saya kagum dengan wajahnya orang itu. Tampan, ya, punya penampilan rapi segala macam. Iya, sudah bagus. Fa idza sa'altu anhu faqil, tapi kalau saya tanya tentang dia dan dikatakan kepadaku la amalalah, orang ini enggak ada pekerjaannya, pengangguran. Saqata an aini, maka tiba-tiba menjadi jatuh di pandangan mataku, kata Umar. Aku nggak mau lagi nilai orang itu. Artinya seakan-akan aku tidak mau bersahabat lah dengan seorang seperti ini. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah juga dalam riwayat sahih, selesai habis sholat Jumat, ya kita hari ini kita habis sholat Jumat, ada beberapa orang dulu di masjid habis sholat Jumat. Umar tanya, kenapa kalian di sini? Ngapain di sini? Mereka mengatakan yaqul la yakulu, beliau mengatakan nahnul mutawakkiluna 'ala Allah. Kami orang-orang yang bertawakal kepada Allah. Ya, ada rezeki datang, alhamdulillah, tidak ada ya sudah. Ya, seperti itulah. Fa ya'luhum bidurratihi wa yanharhum. Maka Umar memukul mereka, ya, sambil menghardik mereka. Wa yaqul, sambil berkata, la yaq'ud ahadukum an talabir rizq. Jangan seseorang di antara kalian duduk dan tidak mencari rezeki. Wa yaqul, lalu dia sambil berkata sambil duduk, Allah marzuqni, ya Allah berikan saya rezeki. Wa qad alima anna as-samaa la tumtiru dhahaban wala fidda. Sementara dia sudah tahu tidak pernah dalam sejarah kehidupan manusia langit menurunkan hujan emas atau perak. Ya. Artinya bergerak, cari, jangan vakum di sini. Gitu kan? Jangan vakum. Kecuali orang itu yang punya udzur syar'i, ya, beda. Dia sakit, dia stroke, ya, sudah sangat tua. Ya, memang di PHK usaha lagi sementara cari, itu berbeda. Tapi kalau bisa ada potensi, kenapa enggak? Juga disnukil dari Muhammad bin Thawr bahwasanya Sufyan ats-Tsauri rahimahullah, salah satu ulama tabi'in yang masyhur, beliau mengatakan pernah melewati orang-orang yang dulu di Masjid Haram Mekah. Pahalanya besar, 100.000 sholat di situ. Maka beliau mengatakan, "Ma yujlisukum?" Apa yang buat kalian duduk-duduk di sini? Qulna ma nasna'. Kami enggak tahu apa yang harus kami buat, kata orang-orang itu. Qala, beliau nasihati mereka, "Utlubu min fadlillah." Keluar, cari rezekinya Allah. Keluar dari sini. Wala takunu iyalan 'alal muslimin, dan jangan kalian menjadi beban bagi kaum muslimin. Jangan jadi beban bagi kaum muslimin. Dan ulama mengatakan walaqad nassal fuqaha'u 'ala annahu yajibu 'alal insani takassub. Dan ulama sudah sepakat mengatakan wajib hukumnya bagi setiap insan, setiap muslim untuk mencari pendapatan walau bi ijari nafsih, walaupun dia harus menyewakan tenaganya. Liwafa
menyelesaikan utang-utangnya. Wa nadhar, dan nazar-nazarnya. Mungkin dia punya nazar mau nikahkan anaknya, dia mau menikah, dia mau bangun rumah, dia mau beli mobil, dia penuhi itu dengan bekerja. Wa ta'atun wa kaffarah, dan dia juga bisa melakukan ketaatan-ketaatan kepada Allah seperti haji, umrah, bangun masjid dan segala macam. Wa kaffarah, dan menebus denda-dendanya. Kafarah kan hukuman denda, seperti misalnya orang kalau berhubungan biologis di siang hari Ramadan suami istri, dia harus tobat kepada Allah dan bayar denda, kafarah namanya. Puasa, bebaskan budak itu ada duitnya, atau berpuasa 2 bulan berturut-turut, atau memberikan makan 60 orang miskin, gitu kan? Atau dia sumpah demi Allah, ternyata salah misal, maka dia harus bayar kafaranya. Dia bayar kafaranya, ya, kalau dia sengaja sumpah di sini, dia bayar kafaranya dengan bebasin budak, atau puasa 3 hari berturut-turut, atau memberikan makan 10 orang miskin, gitu kan? Wa mu'natin talzumuh, atau dia memenuhi kebutuhan dasarnya yang harus dia selesaikan, kayak makan, minum, pakainya sehari-hari. Kata sebagian ulama juga, yashku syababu bistimrari min adami wujudi masdarir rizq. Yang anehnya, kata sebagian ulama, ada sebagian anak muda mengeluh karena tidak punya sumber pendapatan. Yunfikuna bihi ala anfusihim, yang bisa mereka gunakan untuk memenuhi kebutuhan mereka. Wa yahsuruna ar-rizq kulluhu wal husulu ala al-mal fi wadhifatin yajiduha fi ihda jihadid duwal aw muassasatiha. Wa hadha fahmun ghairu sahih. Karena mereka mengikat diri bahwasanya rezeki itu hanya bisa didapat dari pekerjaan tertentu saja yang dia kejar dari satu lembaga pemerintahan atau yayasan-yayasan. Ini tidak benar, ya, kata beliau. Farizqu yajidul mar'u fi kulli amali halal. Karena setiap muslim bisa mendapatkan rezeki dari semua pekerjaan yang halal. Tidak harus jadi pegawai. Mungkin dia apa, gitu kan? Dia bekerja, dia kreatif, apa saja. Masing-masing orang punya keterampilan. Wal harisu min an yas'a fi talab rizq bi nafsi. Seharusnya seseorang itu selalu sibuk mencari rezeki buat dirinya. Wa afdalul mal makana min tariqin halal. Dan ketahuilah, pendapatan yang paling baik adalah dari sumber yang halal. Faqad su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi SAW pernah ditanya, ayyul kasbil afdal, pendapatan apa yang paling baik? Qala amalur rajul biyadihi, ya, seseorang laki-laki yang bekerja dengan tangannya sendiri. Wa kullu bai'in mabrur, dan semua transaksi yang sukses, ya. Diriwayatkan Imam Ahmad dan Tabarani. Baik, kalau ada yang bertanya begini, Ustaz, bagaimana caranya supaya sukses bisnisnya? Saya kebetulan praktisi juga di bisnis, ya. Maka ini rahasia yang saya sampaikan, walaupun ini rahasia sebenarnya, gitu. Tapi karena ada Pak Farid sini kita sampaikan. Ya Pak, izin dulu sampaikan. Kalau saya pribadi, saya melihat konsepnya ada 4. Yang pertama, modal halal. Selama modalnya halal, sudah ada 1 poin. Kapan modalnya sudah haram, dari riba, penipuan, mengambil haknya ahli waris, mustahil sudah untung. Bangkrut itu. Ya, pokoknya riba masuk, ya. Saya tidak sebutkan nama instansi, tapi sumber haram jelas, ya. Yang kedua, sistem yang dipakai halal. Jangan pakai sistem-sistem yang haram, seperti sistem riba, sistem gharar. Gharar itu merugikan satu dan dua pihak, ya. Kezaliman, manipulasi. Ya, kata Nabi SAW, man ghasyana falaysa minna, sampai menipu kami bukan dari golongan kami. Enggak ada manipulasi. Kata Nabi SAW, kalau kau sedang transaksi sama seseorang, maka katakan la khabalah. Tidak ada tipu muslihat. Orang mau jual apa-apa, saya transaksi, ya, tapi tidak ada tipu menipu nih. Transaksi. Bahkan kata Nabi SAW, kalau 2 orang sedang transaksi, dua-duanya jujur dan transparan, maka Allah berkahi transaksinya. Yang beli produk berkah artinya akan selalu bagus, produk itu bermanfaat buat dia. Yang menjual juga dapat berkah dari uangnya. Yang paling penting masalah keberkahan. Kalau antum jual motor, jual mobil, ternyata pernah tabrakan. Ditanya, pernah tabrakan? Pernah tabrakan di bagian depan sebelah kiri. Saya sudah masukkan bengkel, silakan cek. Jadi transaksi itu. Enggak pernah tabrakan. Padahal sudah 20 kali tabrakan. Bohong. Orang itu hanya ambil nomor telepon, pergi, gak bakal transaksi. Itu sudah umum. Jangan terus menipu diri sendiri nih. Hah? Allah Maha melihat, malaikat mencatat. Jangan bodoh-bodohan ini. Hah? Sistem. Yang ketiga, produknya halal. Jangan jual yang haram. Allah haramkan sesuatu, jangan disentuh. Selesai. Transaksi zina, transaksi riba, ya. Produk haram, jual babi, jual khamr, gak ada semua. Semua gak ada.
Jual produk halal. Dan ingat, yang haram jauh lebih sedikit daripada yang halal. Halal itu banyak. Allah haramkan babi, Allah ganti dengan sapi, kambing, ayam, kelinci, kuda, banyak ikan, hewan-hewan air. Kenapa harus babi? Allah haramkan khamr, minuman keras. Ada madu, ada sirup, ada air putih, ada susu, banyak ganti. Allah haramkan zina, Allah ganti dengan nikah, banyak ganti. Jadi jangan sentuh yang haram, karena haram itu untuk dipelajari dan dijauhi, bukan coba. Jadi enggak usah bilang saya coba dulu makan daging babi. Enggak usah coba. Enggak perlu coba. Saya mau coba dulu zina itu bagus enggak usah coba. Nikah saja, selesai. Orang masuk hotel takut-takut, kelihatan orang takut, kalau hamil malu. Kalau nikah, hamil bangga. Tanya, hamil ya Bu? Iya, dari suami. Kalau tidak, aborsi. Kalau yang haram, takut. Kenapa enggak nikah? Gitu kan? Ini yang ketiga. Yang keempat, sedekah. Tidak bisa ketemu antara masuk naiknya grafik bisnis pendapatan dengan bakhil, sedekah. Ini ekonomi sama sosial harus sama. Tak bisa terpisah. Ada saatnya di mana teman-teman buka restoran gratiskan buat orang. Bagi-bagi makanan itu. Ada saatnya orang jual baju bagi-bagi pakaian itu pada orang miskin. Ada saatnya begini dan kasih kepada orang. Selalu ada hubungannya dengan itu. Dengarkan baik-baik hadis Bukhari. Pernah Nabi SAW mengatakan 2 orang sebelum kalian dari Bani Israel, dua-duanya orang saleh. Dua-duanya orang saleh. Dua-duanya punya kebun. Dan pada saat itu musim peceklik. Kering, gak ada air. Tapi kuasa Allah, rupanya yang bersahabat ini, si A sama si B, tidak disebutkan namanya dalam hadis ini, tapi dikatakan 2 orang yang bersahabat. Kebun A sama kebun B. Rupanya kebun A, ini pemilik kebun A, melihat ada awan lewat di atas kebunnya. Ini tanda-tanda mau hujan, gelap, mendung. Tapi di atas kebun dia saja. Cuma awan itu jalan. Ini dalam hadis Sahih riwayat Bukhari. Maka pemilik kebun A mendengar suara di situ di atas awan itu mengatakan begini, turunkan hujan di kebunnya fulan. Dia penasaran, kok bisa ada suara? Dia kok bisa pakai kebunnya temannya ini. Subhanallah, ini masih di kebunnya. Awan itu turun hujan lagi. Hanya kebun ini yang lain tidak kena hujan. Hanya itu saja, yang lain tidak kena hujan. Dia tanya temannya, apa rahasiamu? Kok bisa orang lagi musim panas kok sendirian dapat hujan? Dia bilang apa? Dari keuntungan dagang saya. Jadi bukan semua modal enggak, untung. Dari keuntungannya saya bagi 3. Langsung begitu untung, langsung bagi 3. Sepertiganya saya sedekahkan dulu. Sepertiganya saya kembalikan kepada modal, tambahan modal. Sepertiganya lagi saya biayai untuk keluarga saya. Jadi selalu pendapatannya dibagi 3 sama dia. Maka gara-gara itu Allah berkahi. Jadi nggak bisa lepas teman-teman. Kita kalau makin dikasih fasilitas sama Allah, kita harus tahu makin ada haknya orang di situ, bukan untuk kita sendiri. Makin kita berbagi, makin berkah. Itu kata kuncinya. Saya punya ipar di Ternate. Saya nggak bisa lupa, sering saya jadikan sebagai bahan ceramah ini. Subhanallah, waktu mungkin cerita ini 15 tahun lalu saya pernah ke Ternate waktu itu ceramah. Kemudian pulang habis sholat isya dari masjid, saya duduk di rumah beliau, ngobrol-ngobrol. Jam 12, setengah 12 malam waktu itu. Rumahnya di bagian belakang pakai seng, masih pakai seng. Ribut, ada seperti suara batu jatuh, bang gitu ribut sekali. Saya kaget, dia ketawa. Terus dia bilang, itu mangga Ustaz. Oh mangga ya. Orang Ternate bilang ini mangga madu. Mau coba Ustaz? Boleh. Diambil sama dia, dipotong. Memang manis sekali mangga itu, Masya Allah. Satu mangga, orang Jakarta biasa bilang mangga mana lagi. Saya nggak tahu di sini mangga apa. Ya. Maka dipotong sama dia manis, dalamnya ada kayak titik-titik madu gitu ya. Setelah itu makan, saya istirahat, habis sholat subuh, saya pulang dari masjid, duduk lagi ngobrol sama dia, terus saya tiba-tiba bilang, bisa nggak saya lihat pohon mangganya? Dia bilang, ya silakan. Saya masuk, rumahnya tidak terlalu besar kecil, saya masuk ke belakang, jadi pohon mangga itu kalau tidak salah ya, perkiraan saya sekitar 3 meter saja tingginya. Nggak tinggi, 5 meter lah mungkin ya, sekitar 5 meter, tidak sampai 5 meter tingginya. Itu subhanallah buahnya banyak sekali, saking banyaknya buahnya itu sampai mau kena ke papin bloknya itu. Banyak. Tapi setengah pohon itu di dalam, ada sebagian tangkinya di luar temboknya dia. Saya bilang, Masya Allah, buahnya banyak sekali. Dia bilang, iya. Dia ucapkan bahasa, mungkin dia tidak bermaksud apa-apa, tapi saya bisa tangkap. Ini secara teori syar'i, penyebabnya itu. Dia bilang, Ustaz ini, Alhamdulillah sepanjang tahun tidak pernah berhenti berbuah. Terus langsung dia bilang, dan saya tidak pernah larang orang ambil mangga ini. Jadi yang sudah keluar di luar temboknya itu, orang lewat, anak-anak sekolah lewat, mungkin ada pedagang ambil, silakan. Yang di luar tidak apa-apa. Dalam rumah diambil sama dia sama keluarga. Itu pun kalau ada yang datang minta dikasih. Oh, saya bilang pantas sepanjang tahun berbuah.
Antum baru satu sudah pakai plastik. Hah? Hah? Sudah pakai plastik, bahkan sama anaknya pun bakhil. Jangan pegang itu ya, punyanya ayah itu, punyanya ibu itu, luar biasa. Makanya 2 tahun sekali baru berbuah. Jadi 4 itu kata kuncinya sebenarnya. Bagaimana modalnya halal, sistemnya halal, produk halal, sedekah. Itu penting. Ya. Abu Hanifah rahimahullah pernah subhanallah dia beli 10 lembar kain sutra, 8 laku atau 9 laku. Besoknya ada satu ibu datang mengatakan, wahai imam, imam ini kayak kita kiai, ustaz. Wahai imam, saya hari ini gak ada yang jual sama saya. Saya mau beli dari anda, bisa nggak? Uang saya cuma sekian. Nah, ini uangnya dia, modalnya saja kain sutra tidak bisa dapat gitu. Maka kata Imam Abu Hanifah, ambillah, ini ada sisanya 1, beli saja, ambil. Cukup, diambil sama dia. Ibu itu dengan gembira ngambil, dibungkus sama dia. Terus dia bilang, wah imam, saya mau tanya, ini sudah anda jual kepada saya, jazakallah khair, tapi saya mau tanya, saya keliling pasar gak ada yang jual sama saya, kok bisa anda jual sama saya? Kata Imam Abu Hanifah rahimahullah, saya alhamdulillah kemarin beli 10, 9 sudah laku, sisa 1 yang enggak, dan ini keuntungannya, dan anda seorang muslim yang butuh, ambil saja. Seperti itu. Ini sering saya ulangi kisah ini teman-teman. Ada di Saudi penjual selimut, itu terkenal sekali kisahnya. Selimutnya itu dalam selimut di dalam toko itu paling murah 250 rial. Selimut-selimut yang bagus, gitu kan? Yang mahal 1 juta di atas harganya, di atas 1 jutaan. Yang jelas teman-teman sekalian, ada satu bapak masuk tanpa ngerti apa-apa, dia langsung masuk, dia bilang, saya mau beli selimut 4 buat saya, istri saya, sama 2 anak saya. Tapi uang saya cuma 100 rial, cuma 350 ribu uangnya. Tapi mau 4 selimut. Maka pegawai-pegawai itu bilang, gak ada selimut harga begitu. Tapi yang punya toko lihat, dia datang, langsung dia mengatakan, sebentar. Dia kasih isyarat kepada pegawainya suruh minggir semua. Dan dia tidak kenalkan diri kalau dia pemilik. Dia cuma bilang, ada apa bapak? Mau apa? Saya mau beli selimut 100 rial 4. Oh dia bilang, silahkan ambil saja yang anda mau. Silahkan. Yang anda mau silahkan. Orang ini tanpa ragu karena dia pikir dia punya uang, dia ambil semua, entah yang harga berapa. Pokoknya orang yang punya toko nggak mau tahu, dia mau ambil yang harga 1000 rial kah, mau berapa, pokoknya ambil. Dia ambil sama dia, dibawa ke kasir, dibayar, dia sendiri yang layani. Selesai orang itu pergi, gembira, keluar. Dia panggil pegawainya semua. Kata dia, saya tahu ada sesuatu yang kalian mau tanya. Kata mereka, iya. Bagaimana bisa anda jual selimut 100 rial 4, ini minimal 250 rial. Dan ada saja dia bisa ambil 500 rial, bisa 1000 rial, lebih mahal lagi. Dia bilang, itu tadi saudara kita muslim, dia lagi butuh. Kan dia bilang dia kedinginan. Dia mau beli dengan 100 rial 4. Memang dia orang miskin. Memang orang itu bilang, saya cuma punya uang 100 rial, saya mau beli 4 selimut. Maka dia orang muslim yang butuh, saya kasih dia. Terus kata pegawainya, kalau begitu kenapa anda tidak kasih saja gratis? Dia bilang, bedakan antara orang yang datang minta dengan orang yang mau beli. Orang ini datang mau beli, dia mulia. Biarkan dia pulang dalam kondisi dia bangga dengan dirinya. Kalau dia datang mengemis, kita kasih. Bedakan masalah ini. Jadi, tidak terpisah antara ekonominya seorang muslim dengan sosial. Tidak bisa terpisah. Itu resep yang luar biasa. Makanya kata Nabi SAW dalam hadis Bukhari, tiap hari Allah turunkan 2 malaikat di pagi hari. Yang satu mengatakan, ya Allah lapangkan rezeki orang yang bersedekah. Dan yang satu mengatakan, sempitkan, bahkan binasakan rezeki orang yang bakhil. Ya. Maka kita harus paham masalah ini. Dan teman-teman kalau menjadi seorang pedagang yang jujur, yang benar dengan sistem tadi yang saya bilang, betul dijaga, ini ibadah yang luar biasa. Perhatikan sabda Nabi SAW dalam hadis Hasan. Hasan riwayat Tirmidzi dan Ibnu Majah. Kata Nabi SAW, at-tajirus saduqul amin ma'an nabiyina was-siddiqina wasyuhada. Ketahuilah pedagang yang jujur dan terpercaya. Betul dia transaksi, betul modalnya halal, betul juga dia kembalikan hak-haknya orang, terpercaya, maka dia akan bersama dengan nabi-nabi, para orang-orang siddiq dan syuhada pada hari kiamat nanti. Maksudnya di surga Firdaus. Padahal dia cuma pedagang. Dan ini sebuah profesi yang luar biasa. Juga ada sebuah kisah unik yang perlu kita titik beratkan, dan ini mungkin saya tutup dengan beberapa poin ini. Pernah ada sahabat-sahabat Nabi, ini hadis sahih diriwayatkan oleh Tabarani, lewat bersama Nabi SAW di depan seseorang. Dikatakan anna rajulan marra ala Nabi SAW fara'a as-sahabatu min jildihi wa nasyatihi fil amal.
Jadi ada laki-laki lewat di hadapan Nabi dan para sahabat ini, kelihatannya dari caranya dia bergerak, dia semangat, tapi badannya kotor, kayak capek gitu, orang kerja keras. Ya. Waqalu, maka para sahabat berkata kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, lau kana hadha fi sabilillah, andai saja ini, orang seperti ini yang sampai keringatan, kotor bajunya, bisa dihitung pahalanya seperti jihad di jalan Allah. Itu luar biasa. Maka Nabi SAW jawab, faqala Rasulullah SAW, in kana kharaja yas'a ala waladihi sigharan fahuwa fi sabilillah. Ketahuilah, andai saja orang ini keluar untuk mencari makanan rezeki buat anaknya yang kecil, maka dia sama dengan di jalan Allah. Jadi kalau dia cari, berikan susu, berikan apalah segala macam anak-anak, itu sudah cukup untuk di jalan Allah. Wa in kana kharaja yas'a ala abawaini syaikhaini kabirain fahuwa fi sabilillah. Kalau dia juga keluar untuk mencari rezeki membiayai dua orang tuanya yang sudah sangat tua, ibu bapaknya, maka dia juga di jalan Allah. Wa in kana kharaja yas'a ala nafsihi ya'iffuha fahuwa fi sabilillah. Dan kalau dia keluar juga untuk membiayai dirinya sendiri supaya dia tidak mengemis sama orang, supaya dia mulia, maka dia di jalan Allah. Sama dengan pahala jihad semuanya itu. Ya. Wa in kana kharaja riya'an wa mufakharatan fahuwa fi sabili syaitan. Tapi kalau dia keluar untuk bangga-bangga saja, pakai mobil untuk bangga, jabatan untuk bangga, titel untuk bangga-bangga, hina orang lain, merasa lebih penting dari orang lain, maka dia di jalannya syaitan. Sebagian ulama mengatakan ini sebagai penutup, teman-teman, ya ma'syarasy syabab, wahai sekalian anak-anak muda, afrahud dual wa ta'tazzu syu'ub, ketahuilah negara-negara dan bangsa-bangsa, ya, suku-suku banyak menjadi mulia, hina yakunu syababuha dzawi himamil aliyah, pada saat anak-anak muda mereka memiliki semangat-semangat yang besar. Yarkuna bi anfusihim, mereka mengangkat kualitas diri mereka. La yabkuna alatan ala ghairihim, mereka tidak pernah menjadi beban bagi yang lainnya. Fayasabakuna al-kibar, fayusabikuna al-kibar fil usuli ila al-ilya, maka mereka bersaing dengan orang-orang yang sudah dewasa dalam mencari kemuliaan. Fabil mal al-halal wal kasb at-tayyib, dengan mencari uang yang halal dan juga pendapatan yang baik, istata' al-muhajiruna ila al-Madinah an yuzahimu iktisad ahli al-kitab, maka berhasillah para muhajir dari Mekah untuk menyaingi perekonomian orang-orang Yahudi di Madinah. Atarawnahum law kanu fuqara fahal yatimmu lahum ma aradu, apakah kalian melihat pada saat mereka miskin mereka bisa menjalankan apa yang mereka inginkan? Tanda tanya. Itu tidak bisa. Inna min akhtar ma yuwajihu ad-duwal hina taqumu ad-dawla ala sya'bin ittasafa bid-da'ati wal kasal. Sesungguhnya yang paling berbahaya yang dihadapi oleh negara, setiap negara, kekuasaan, ya, adalah pada saat masyarakatnya terkenal dengan sifat malas. Fal buldan la taqumu illa bi afradiha wa abnaiha. Karena negara-negara tidak akan bisa maju kecuali dengan individu-individu masyarakat yang ada di situ. Wa kaifa tanhaddu bilad qad usiba ahluha bil azzi wal batala. Maka bagaimana bisa negara maju sementara penduduknya terkena penyakit putus asa dan malas, aw ittikal ala ghairihim, atau bergantung pada selain mereka. Innal bitala syarrun khatir, sesungguhnya vakum, pengangguran adalah bahaya yang sangat mengancam. Wadaun fattak, dan penyakit yang sangat membius, mematikan. Asra ma yufsidu tuma'ninatil hayat, yang paling cepat merusak ketentraman hidup. Wa ajal ma yunaqqisul 'aish, dan yang paling cepat menghancurkan prestasi-prestasi kehidupan. Al bitala babun ila tasawul, malas-malas itu akan membuka pintu mengemis. Wa tariqun ila sarikah, maka terbukalah pintu-pintu pencurian. Wa madkhal ila al-ghushi wal khida'i wal makr, dan akhirnya masuk ke dalam pintu penipuan, ya, manipulasi dan juga mengatur tipu muslihat. Al-Islam dinu izzah wa karamah, Islam adalah agama yang mulia dan juga agama yang mengangkat kemuliaan. Wa rif'atun wa sumu, dan selalu mendukung perkembangan, kemajuan. Yahussu 'ala al-amal as-salih wan nafi', Islam menyuruh kita berbuat kebaikan, amal-amal yang baik dan juga bermanfaat. Wa ya'mur bil quwwati wal isti'dadi lil qurubati wan nawazil, dan selalu memerintahkan kita punya kekuatan dalam menghadapi cobaan-cobaan dan goncangan-goncangan. Innal mal mata majtama'a ma'ad din kana ad-dinu qawiyan wa zahira. Ketahuilah, kata para ulama, bila harta itu bersatu dengan agama, ya, kedudukan dengan agama, harta dengan agama, gitu kan, maka agama itu akan menjadi kuat dan terlihat. Ta'tazzu bihi dual, dan akan menjadi kemuliaan bagi sebuah negara. Kama ya'tazzu bihi din,
sebagaimana agama juga akan mulia di tempat itu. Qala syair, seorang penyair berkata, ma ajmalud dini wad dunya idza ijtama'a. Betapa indahnya kalau kalau agama dan dunia ini bisa bersatu. Fa alaikum bil amali wal bahthu 'anil rizq. Oleh karena itu kata ulama, bergeraklah kalian dan carilah rezeki-rezeki. Wa iyyakum wal khumul wat takasul, dan hati-hati dari sifat vakum dan juga malas. Walittikalu ala ghairikum fi khususiyati hayatikum, dan bergantung pada orang terutama kebutuhan-kebutuhan dasar kalian. Inna kibar rijalil mal la yablughu ma balaguhu fi yaumin wa lailah. Ketahuilah semua ya, para pedagang-pedagang yang sukses ya, bisnismen yang berhasil tidak mendapatkan apa yang mereka inginkan dalam sehari semalam. Faqad kanu fi syababihim yabhathuna 'anil amal. Mereka juga pada saat awal mudahnya dulu pertama mencari pekerjaan, lakin kanat lahum himam 'aliyah, tapi mereka punya semangat yang besar. Awsalathum ila ma tarawun, maka itu membawa mereka kepada apa yang kalian lihat itu. Dan peringatan terakhir para ulama, inna syai' yanfusu wa yagla fi qalbi sahibihi biqadri ta'abihi. Ketahuilah sesuatu itu justru punya nilai, akan mahal tergantung kadar capeknya seseorang. Kita kalau cuma sekitar terima dari orang tidak tahu nilainya. Tapi kalau kita beli sesuatu dari hasil kerja kita, handphone misalnya, apa saja dari hasil kerja kita, kita tahu menjaganya, tahu nilainya benda itu. Dikatakan inna syai' yanfusu wa yagla, sesuatu itu akan mahal fi qalbi sahibihi, di hati seseorang, biqadri ta'abihi, tergantung daripada capeknya dia mendapatkan itu. Fi usil usuli ilai, untuk mendapatkan sesuatu itu. Walidzalika qallama yufarritu fihi, maka oleh karena itu sangat jarang orang melalaikan apa yang dia dapatkan dari hasil kerjanya. Aw yatahawanu fi amrih, atau dia lalai tidak mengurusnya. Amma ma yahsulu alaihi syakhs duna anatin wa muqabadatin falan ya'rif qimata. Tapi seseorang yang mendapatkan tanpa ada campur tangan dia sedikit pun, maka kita akan temukan dia akan sangat malas dan tidak mengetahui nilai barang tersebut. Allahu a'lam. Jadi ini teman-teman sekalian kita bahas, mudah-mudahan bisa difahami bahwasanya Islam menyuruh kita bekerja, memiliki pendapatan, sukses, maju, kejar selalu titel akademik semampu mungkin, kejar prestasi kantor yang bisa dijangkau, ya, kejar semuanya pendapatan-pendapatan yang baik, memiliki pasangan yang baik, pakaian yang baik, keturunan yang baik semuanya, dan tolonglah semua itu dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Allah Maha mendengar hamba-hambanya dan Dia akan memberikan apa yang diinginkan sesuai tanda kutip dengan orderan kita. Kita kalau minta kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan kasih sesuai dengan permintaan kita. Maka minta selalu yang terbaik, minta selalu yang terbaik. Hati-hati dengan doa-doa yang buruk, penyesalan terhadap apa yang Allah kasih, ini nggak boleh. Makanya Nabi SAW mengatakan, jangan kalian minta sesuatu yang buruk buat diri kalian, harta kalian, keluarga kalian, jangan sampai malaikat lewat mengaminkan, maka terjadilah. Misal dalam rumah tangga dia bilang, saya menyesal nikah sama kamu. Walaupun cuma dalam keadaan emosi, bisa menjadi doa, maka nyesal terus pernikahannya. Atau dia mengatakan, kenapa saya dikasih anak seperti kamu? Ya, kamu ini kenapa nakal sekali? Bisa jadi doa. Kenapa nggak bilang, semoga Allah berikan kau hidayah nak, semoga kau jadi baik, semoga hubungan kita jadi langgeng, semoga begini dan begitu. Jangan juga bilang, cuman ini saja harta saya. Kesannya tidak bersyukur kepada Allah. Atau dia jelek-jelekkan dirinya, dia dirinya di kaca, kenapa saya jelek sekali ya? Loh, begitu-begitu juga Allah yang ciptakan. Yang ciptakan kita siapa? Allah. Kita kalau hina diri kita, berarti kita hina penciptanya. Itu kan Allah yang ciptakan. Kita tinggal jaga kebersihan, nikmati fasilitas ini, kita lakukan yang terbaik, insya Allah itu bisa, gitu kan? Maka jangan pernah berdoa yang tidak baik ini. Juga sama, jangan pernah karena terlalu suka dengan agama maka doanya keliru. Karena ada sahabat pernah begitu. Dia mengatakan dia doa khusyuk di dalam masjid. Nabi lihat, Nabi bilang, kau berdoa apa? Dia bilang, ya Rasulullah, saya berdoa, ya Allah, semua hukuman yang kau siapkan untuk aku di akhirat, majukan di dunia, supaya di akhirat saya tidak dapat siksa lagi. Kata Nabi SAW, subhanallah, kau tidak akan mampu menampungnya. Kalau kau seperti tanda kutip tantang Allah, ya Allah semua siksamu majukan saja. Kau tidak akan mampu, kata Nabi SAW. Maha suci Allah, kau tidak akan mampu. Kenapa kau tidak bilang, Rabbana atina fid dunya hasanah. Ya Allah berikan kami semua kebaikan di dunia. Wa fil akhirati hasanah. Dan semua kebaikan di akhirat. Wa qina adzabannar. Selamatkan kami dari api neraka. Itu harus kita doa. Maka selalu optimis. Tidak ada kata-kata pesimis. Kalimat terakhir juga kata Nabi SAW, saya suka sekali, saya tidak suka dengan kalimat pesimis. Saya nggak bisa, saya nggak mampu, sudah terlambat, saya tidak akan diampuni, saya tidak akan sembuh. Nggak ada semua di kamus orang muslim itu, buang jauh-jauh. Dan kata Nabi SAW, dan saya suka dengan al-fa'al. Kata para sahabat, ya Rasulullah, apa itu fa'al? Kata Nabi SAW, kalimat optimis. Saya bisa, saya mampu, saya akan sembuh, saya akan bisa, saya akan selalu maju. Insya Allah bisa. Jelas ya?
Alhamdulillah. Allah jadi saksi kita sudah sampaikan. Tinggal bagaimana diamalkan saja. Baik, mungkin sampai sini saya dulu teman-teman sekalian. Ya, insya Allah mudah-mudahan ini sudah mewakili. Dan saya mengajak teman-teman kembali lagi kepada medsos kami. Silakan kunjungi di Khalid Basalamah Official. Dan cukup banyak alamat-alamat ada di IG, ada di Facebook, ada di YouTube. Bisa didatangi yang resmi insya Allah. Dan besok kita masih ada acara di Triple C, acara seharian. Jadi ada acara insya Allah di pagi hari saya akan membahas tentang keajaiban haji dan umrah. Kemudian juga ada acara insya Allah di siang hari diisi oleh teman saya Ustadz Wildan Hafizahullah. Beliau akan mengisi tentang masalah sembuh dengan bekam. Kemudian akan ada insya Allah materi juga di malam hari, ini motivasi untuk para bujang-bujang supaya cepat menikah, ya. Menyempurnakan setengah agamamu, itu juga akan kita bahas insya Allah di selepas maghrib nanti. Jadi seharian ada acara di Triple C. Di sana juga akan ada banyak dibuka konter-konter, mungkin teman-teman bisa berbaur dengan buku-buku agama, dengan apa saja, ya, travel dan seterusnya, itu bisa berbaur sama teman-teman di sana insya Allah. Mungkin begitu saja. Dan saya sekali lagi bersyukur kepada Allah SWT atas majelis ini. Semoga ini diikhlaskan, ini dijadikan sebagai tambahan amal. Dan Allah menjadikan saya orang pertama melaksanakan, bukan cuma mengucapkan. Dan juga jazakumullah khairan kepada seluruh jajaran yang telah menjadi penyebab majelis ini. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberkahinya. Dan juga semoga seluruh amal yang pernah kita kerjakan, yang sedang kita kerjakan, yang akan kita kerjakan sampai menjelang ajal nanti diterima dengan pahala yang sempurna. Dan semoga seluruh dosa yang pernah kita kerjakan, sengaja tidak sengaja, kecil ataupun besar, samar ataupun nyata, semuanya diganti oleh Allah dengan kemahamurannya menjadi pahala. Pernah lupa kita doakan Indonesia kita menjadi negara yang aman, tentram, damai, seluruh umat Islam di bawah naungan ukhuwah Islamiyah dan dalam hal ibadah mereka kembali lunasi semua utang-utang negara ini. Allah urus dari seluruh penjulunya, dan Allah karuniakan kita pemimpin muslim yang jujur, yang adil, yang memimpin negara ini dengan baik dan memakmurkan masyarakat, dan semoga Indonesia menjadi contoh bagi negara-negara yang lain. Dan selalu kita doakan saudara kita di Palestina, di Syria, di Yaman, di Irak, di Myanmar, di Ahsa, di Cina, dan mungkin sekarang di New Zealand yang sedang diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga Allah ikhlaskan niat mereka, terima para syuhada mereka, mulakan Islam di tangan mereka dan kita semua, dan semoga Allah ikut sertakan kita bersama mereka di pahala, baik dengan doa, dengan harta, juga dengan jiwa kita. Dan semoga Allah dengan kemahamurahnya, saya yakin sedang melihat kita karena Dia Maha melihat, mendengar kita karena Dia Maha mendengar dan mengetahui apapun gerak-geri dan niat kita karena Dia Maha mengetahui, agar menyatukan kita semua di surga firdausnya tanpa hisab, mana disatukan dalam majlis ilmu yang mulia ini. Ada benar pasti dari Allah, kalau salah dari saya mohon dimaafkan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.